Ya. Astagfirullah. Kak, ini kan hari yatim piatu, hari raya kita. Kok kakak malah sedih? Iya nih, jadi keinget kisah Rasul. Wah, kisah Rasul nih. Cerita dong, cerita. Oke, dengar ya. Di masa itu, masa di mana berjalannya sebuah tradisi, jika ada anak yang lahir di kota Mekah, maka harus lebih dulu dibesarkan di desa untuk menghindari segala pengaruh buruk lingkungan di kota Mekah. Terlebih lagi, kelahiran Rasulullah SAW sudah lama dinantikan para ahli kitab, dan kelahiran beliau pun memberikan pertanda yang luar biasanya dirasakan oleh seluruh makhluk di alam semesta. Sayang, ayah baginda Rasulullah tidak dapat menyaksikan peristiwa terpenting dalam kehidupan manusia. Ayah beliau, Sayyidina Abdullah bin Abdul Muthalib, meninggal dunia pada usia kandungan ibunya, yaitu Sayyidatina Aminah, berumur 4 bulan. Lahirlah Rasulullah sebagai seorang yatim. Bunda beliau yang melihat tanda-tanda kenabian pada Rasulullah bayi, mau tidak mau harus menitipkannya ke seorang perempuan dari Bani Sa'ad yang tinggal di pelosok kota Mekah, bernama Halimah, yang pula sedang menyusui. Banyak kejadian luar biasa yang dialami ibu susunya, mulai dari asinya yang bertambah tiba-tiba hingga kejadian dibersihkannya hati Rasulullah ketika beliau berumur 5 tahun oleh 2 malaikat. Karena tidak sanggupnya menyaksikan keanehan Rasulullah kecil, ibu susunya pun memulangkan Rasulullah kecil ke pangkuan ibu kandungnya. Rasulullah kecil pun mendapat kehangatan kembali dari keluarga besarnya, termasuk ibu kandung dan kakeknya yang terhormat Abdul Muthalib. Meskipun pada saat itu keadaan ekonomi sedang sangat sulit. Pernah suatu ketika Rasulullah kecil bertanya pada ibundanya, Umi, anak-anak yang lain memiliki ayah saya di mana?" Ibundanya pun menjawab, "Ayahmu ada, Nak. Nanti kita akan berkunjung ke sana. Sekarang kulitmu belum cukup kuat untuk menerima panas teriknya matahari." Ketika berusia 6 tahun, berangkatlah Rasulullah kecil bersama Sayyidatina Aminah dan pembantunya Ummu Aiman. Ketika sampai di pemakaman, melompat langsung Rasulullah kecil berlari menuju tempat makam ayahnya dan memeluknya. Padahal tidak ada yang memberitahu yang mana kubur ayahnya. Ketika dalam perjalanan pulang ke Mekah, di perjalanan ibundanya jatuh sakit. Kemudian bermukimlah di sebuah desa perbatasan. Di tempat itu, di depan wajah Rasulullah kecil, ibundanya pun berpulang ke rahmatullah. Bayangkan betapa luar biasanya pendidikan Allah Subhanahu wa taala kepada kekasih. Pulanglah Rasulullah bersama Ummu Aiman dan rombongan. Rasulullah menjadi yatim piatu, diasuh oleh kakeknya yang terhormat dan bijaksana. Belum lama ibundanya wafat, sang kakek arif bijaksana pun berpulang pada saat usia Rasulullah berumur 8 tahun. Sedih. Udah, jangan sedih. Ini Rasulullah pernah bersabda, "An Sahl ibn Sa'id qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafilul yatim fil jannati hakadha wa syara bis sababati wal wusta wa qaddaja bainahuma syai'an." Dari Sahal ibn Sa'ad radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Saya dan orang yang memelihara anak yatim itu di dalam surga seperti ini." Beliau mengisyaratkan dengan jari telunjuk dan jari tengahnya serta merekatkan keduanya. Jadi Rasulullah itu sangat sayang sama kita, sampai menjamin kasih sayang orang lain terhadap kita.